Apa kabar sahabat tercinta? Semoga Anda penuh dengan sukacita. Saya, Apik Margono, akan sharingkan renungan dengan judul Dinamika Cinta. Sahabatku, gak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita ketika pertama kali orang saling jatuh cinta. Betul gak? Nah, sebaliknya, tidak ada derita atau tragedi yang lebih besar selain orang yang sudah saling mencintai, kemudian sudah nggak cinta lagi. Itu yang sering terjadi pada keluarga. Awalnya mereka tuh saling mencintai, penuh sukacita, saling menghormati, dan ingin saling membahagiakan. Sayangnya, berjalannya waktu, cinta mereka memudar. Bahkan ada yang berubah dari cinta menjadi benci. Yang paling menyakitkan adalah ketika kita tidak lagi dicintai. Lebih baik gak pernah mencintai daripada pernah saling mencintai kemudian tidak dicintai lagi. Itu sih namanya tragedi ya, yang sering terjadi. Lalu gimana dong caranya supaya kita tetap mencintai dan mencintai kembali? Ya, oke. Yang pertama, kita harus berhati-hati dengan emosi. Memang sih kadang-kadang cinta bisa hilang karena seseorang emosional. Memang dia gak bisa berasionalisasi dan membela diri dan mengatakan bahwa kalau lagi marah, dia bisa marah besar. Setelah itu, ya sudah lupa dengan marahnya. Biasanya, bila seseorang sedang marah, akan mengeluarkan kata-kata atau tindakan kasar yang menyakitkan meskipun setelah marahnya itu reda. Namun, kata-kata dan tindakan yang menyakitkan itu ibarat paku yang menancap di hati. Paku itu tentu melukai hati, apalagi sering terjadi dalam keluarga dan pasangan suami istri. Meskipun pasangan tersebut sudah baikan, tapi yang namanya luka itu tetap ada. Dan kalau peristiwa emosional itu terus-menerus terjadi, luka itu semakin lama menjadi lebar dan membuat hati bisa membatu. Tidak ada yang lebih keras daripada hati seorang wanita yang membatu karena dilukai oleh orang yang dicintainya. Oleh karena itu, kelembutan, ketenangan, dan kesabaran menjadi sangat penting dalam relasi suami istri. Sahabat tercinta, janganlah kita terlalu emosional karena akan mendatangkan luka. Penyesalan tidak akan banyak berarti. Justru dalam relasi suami istri itu, pasangan harus belajar bagaimana mengendalikan diri dan menahan emosi supaya tidak terjadi luka di hati kedua belah pihak. Biasanya sih luka itu kecil. Ya namanya kecil, lama-lama akan membesar kalau tidak sembuh-sembuh atau ditambah dengan luka lagi. Dan tentunya luka itu akan tambah besar dan kayaknya sulit untuk disembuhkan. Nah, tips yang kedua, forgive and love again. Suami istri harus berani belajar bagaimana mengampuni dan mencintai lagi. Bukan hanya mengampuni sambil mendiskon cinta. Ya sudah, kamu aku ampuni. Kata-kata itu diucapkan kemudian cintanya berubah, tidak 100% lagi. Itu yang sering terjadi. Awalnya cintanya sih 100%. Tapi lama-lama cinta itu didiskon terus-menerus. Memang forgive, mengampuni, tetapi tidak love again, tidak mencintai lagi. Cintanya didiskon. Sahabat terkasih, siapa sih yang rugi?
Yang rugi pertama-tama adalah yang mendiskon cinta itu. Ayo, siapa yang suka mendiskon? Kebahagiaan kita tentunya ditentukan oleh cinta kita yang semakin besar kepada pasangan, bukan cinta yang semakin kecil. Pasangan yang cintanya didiskon juga mengalami kerugian. Nah, nggak ada untungnya loh, jadi dua-duanya ya rugi. Para istri, meskipun terluka, belajarlah forgive and love again. Ampuni dan cintailah pasanganmu. Langsung ya, jangan ditunda-tunda. Sebab biasanya kalau sudah ada diskon, lama-lama diskonnya akan semakin besar. Apalagi kalau sale akhir tahun, seperti Christmas sale atau New Year sale. Waduh, diskonnya bisa sampai 70%. Kalau sudah seperti itu, lama-lama sudah nggak mencintai lagi. So, belajarlah untuk forgive and love again. Yang ketiga, saya menganjurkan kepada para wanita dan para istri, jangan pernah menutup pintu hati, karena itu akan sulit dibuka. Untuk para istri, kalau sudah mengeraskan hati, tidak ada yang lebih keras daripada hati istri. Kalau para istri sudah menutup pintu hati, tidak ada yang bisa membuka lagi. Paling tidak, pasti bukan suaminya. Bisa-bisa malah pria lain yang membukanya. Para istri yang mengeraskan hati, Anda akan menderita. Anda akan kehilangan harapan. Tidak ada cinta di dalam rumah. Nah, Anda pun tidak akan menemukan jalan keluar. Maka, jangan menutup pintu hati. Marah sih boleh, lebih baik mengungkapkan dan mengkomunikasikan untuk bisa saling mengerti dan terjadi rekonsiliasi. Ingat ya, forgive and love again, tapi jangan menutup hati. Jangan sekali-sekali mengeraskan hati. Tidak ada yang bisa melembutkan hati seorang istri bila dia sudah mengeras. Bahkan Tuhan pun kesulitan. Nah, sekarang giliran untuk para suami, para pria. Ayo, dan lembutlah kepada istri. Jangan pernah mematahkan kunci pintu hati istrimu. Bagaimana Anda bisa membuka pintu hati istri kalau kuncinya yang sudah Anda pegang patah? Kalau itu yang terjadi, untuk mendapatkan cintanya kembali, wah, repot ini. Anda harus berjuang lebih keras lagi daripada sebelum dia menutup pintu hati. Untuk para suami, berjuanglah untuk terus love and love again, forgive and love again. Sabar, terampilah mengambil hati istri. Memang gak gampang itu. Itu perlu perjuangan, strategi, kerendahan hati, pengorbanan, dan kesabaran. Mengambil hati istri juga gak gampang, seperti membalikan telapak tangan. Mengambil hati istri itu sulit loh. Maka para suami perlu belajar kembali mengingat-ingat dulu waktu PDKT dengan calon istri. Nah, pada waktu PDKT, para suami itu pandai sekali mendekati istri, terutama memberikan janji-janji. Misalnya, janji bahwa akan tetap mencintai dan melindungi. Biasanya janji itu diucapkan dengan kelembutan, kasih, dan kepastian. Kepastian bahwa sang calon istri akan dilindungi. Dia akan merasa nyaman dan akan selalu dikasihi. Cobalah para suami, ayo diingat-ingat kembali
waktu PDKT itu. Selanjutnya, untuk Anda berdua, suami dan istri, sebagai langkah terakhir adalah hidup dari kenangan indah. Cobalah sering-sering melihat kembali kenangan indah yang pernah dilalui bersama, karena kita hidup dari kenangan. Sambil berjalan, kita bisa menciptakan kenangan baru yang indah. Biasanya nggak harus melalui hal-hal yang besar, tapi pada hal yang kecil-kecil. Kalau kita bisa menemukan dan menciptakan kenangan indah itu terus-menerus, maka relasi suami istri akan terus tumbuh dalam cinta yang benar. Nah, yang jauh lebih penting dalam relasi suami istri adalah iman kepada Tuhan dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan Tuhan untuk memurnikan cinta kasih kita. Kemurnian cinta itulah yang Tuhan kehendaki. Biasanya, kemurnian cinta itu dibuktikan melalui peristiwa-peristiwa yang cukup berat, menuntut pengorbanan, keikhlasan untuk mengampuni dan terus mencintai. Disitulah cinta dimurnikan. Dalam relasi suami istri, biasanya kemurnian cinta itu dicapai pada titik kritis ketika relasi sudah pada memasuki tahap yang jenuh dan membosankan. Pada titik itu biasanya keduanya merasa sudah nggak cinta lagi dan tidak ada lagi api cinta di antara mereka. Sebaliknya, justru di titik kritis itu bisa saja terjadi lompatan menuju kemurnian cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak lagi didasari pada sensasi. Meskipun dia sering menjengkelkan, kadang-kadang membuat kita kesel, tapi saya tetap mencintai. Cinta itu lebih murni. Pada awal perkawinan atau saat bulan madu, suami dan istri saling mencintai. Cinta, tapi ya bukan cinta yang murni. Sebab sama-sama sukacita tanpa perlu perjuangan. Kalau sudah sama-sama jengkel, kesel, bosan, dan jenuh, namun tetap mencintai, nah itulah yang namanya cinta murni. Kualitas Anda sebagai pribadi meningkat karena cinta Anda tidak lagi didasari pada senang dan gak senang. Tetapi peningkatan kualitas pribadi itu terjadi karena komitmen dan iman kepada Tuhan yang lebih mendalam. Sahabat terkasih, yuk kita belajar mencintai dan mencintai lebih dalam. Para suami, berjuanglah untuk selalu mempunyai kunci yang bisa membuka hati istri. Demikian juga dengan para istri. Ayolah, jangan menutup pintu hati, karena tidak ada yang bisa membuka, apalagi suamimu. Yang bisa membuka pintu hati siapa? Ya Anda sendiri. Atau biasanya malah pria lain. Maka jangan menutup pintu hati. Para istri, janganlah mengeraskan hati, sebab tidak ada yang lebih keras dari hati istri yang sudah membatu. Para suami, jangan melukai istri. Belajarlah sabar. Emosi sih boleh, sebab meskipun kemarahan sudah mereda, tapi yang namanya luka itu sudah terjadi. Belajarlah untuk forgive and love again dan terus-menerus meningkatkan kualitas pribadi yang bisa mencintai lebih dalam dan tidak lagi berdasarkan baik dan buruk. Sahabat terkasih, mencintai adalah perjuangan seluruh hidup yang membuat Anda bisa berbahagia dan meningkatkan kualitas meskipun
harus melalui penderitaan. Ujung dari mencintai dan mencintai lagi adalah dua orang yang saling mencintai, yang dipersatukan oleh Tuhan, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Hal itu bukan saja menyelamatkan Anda dan keluarga, tetapi juga bisa menyelamatkan dunia. Sahabat terkasih, demikianlah sharing renungan dengan judul Dinamika Cinta. Terima kasih dan Tuhan memberkati.